Sabda TV. Dan syafaat, akhi, ada yang khusus untuk Rasulullah. Syafaatun khas, syafaat khusus untuk Rasul. Dan syafaat yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW ada 3 macam. Yang pertama, syafaatul udhma, yaitu syafaat yang besar di padang mahsyar. Yang kita sudah sebutkan tadi tentang kisah kaum mukminin yang mendatangi Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua menolak. Sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini disebut dengan asyafaatul udhma. Yang kedua, syafaat Rasulullah SAW agar penduduk surga masuk ke dalam surga. Karena penduduk surga, Pak, tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah Rasulullah SAW yang minta. Sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah." Nanti aku akan mendatangi pintu surga. Astaftih, lalu aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, malaikat penjaga pintu berkata, "Man anta?" Kamu siapa? Kata Rasulullah, "Ana Muhammad." Aku Muhammad. Maka penjaga pintu berkata, "Bika umirt alla aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali setelah kamu yang minta. Baru kemudian dibukakan pintu surga. Maka masuklah, yang pertama kali masuk surga, fuqara muhajirin. Maka mereka mau kemudian tidur siang dulu di surga, Pak, sebelum semua manusia masuk ke dalam surga. Nah, ini yang kedua, Pak. Ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Talib. Karena pada asalnya orang kafir, orang berbuat syirik, mati di atas syirik, mustahil dapat syafaat. Kecualikan Abu Talib. Abu Talib dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Yang harusnya dia dalam keraknya api neraka, dapat syafaat Rasulullah, maka dia pun diberikan sendal dari api neraka, ya, yang membuat otaknya mendidih. Diringankan syafaatnya dengan adabnya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 perkara yang itu khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain yaitu syafaat untuk orang yang telah masuk ke dalam neraka agar keluar dari api neraka, maka ini dilakukan oleh Rasulullah, malaikat, para nabi, dan kaum mukminin. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah pun kemudian sujud di bawah arasy. Terus Rasulullah SAW sujud dan memuji-muji Allah. Lalu kemudian Rasulullah pun disuruh memberi syafaat. Kemudian Rasulullah meminta, "Ya Allah, keluarkan orang-orang yang ada di hatinya keimanan sebesar biji dinar. Keluarkan dari neraka." Maka semua yang ada keimanan di hatinya sebesar biji dinar dikeluarkan dari neraka. Setelah selesai, Rasulullah pun sujud lagi, minta kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun disuruh bangkit dan memberi syafaat. "Ya Allah, keluarkan dari neraka orang yang ada di hatinya keimanan sebesar biji dirham. Keluarkan semuanya." Selesai, Rasulullah sujud lagi, Pak. Minta lagi, "Ya Allah, keluarkan orang yang ada di hatinya sebesar biji gandum dari keimanan, dari api neraka." Dikeluarkan semuanya. Selesai, Rasulullah sujud lagi kepada Allah. Rasulullah meminta, "Ya Allah, keluarkan semua yang ada di hatinya keimanan walaupun sebesar biji zarrah." Dikeluarkan semuanya, Pak. Kemudian Rasulullah sujud lagi. Kemudian Rasulullah meminta, "Ya Allah, keluarkan semua orang yang mati di atas la ilaha illallah." Maka dikeluarkan semuanya, Pak.